surat Al-A'raf ayat berapa? Kemarin sampai di wadiyas sudul kalil yisra. Pada inna ba'did dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa allazi yaslamu nar. Ayat berikutnya yaitu apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Jadi setelah kemarin Allah bilang tuh, ya, Allah sudah katakan semua manusia itu Allah ciptakan, kadar yang Allah tentukan, jodohnya Allah tentukan, rezekinya semuanya Allah sudah siapkan semua. Kemudian juga faqadara fahada, Allah kasih petunjuk. Setelah Allah ciptakan seluruh alam raya termasuk di dalam manusia, Allah berikan apa? Faqadara fahada. Kemudian Allah kasih kadar. Kadar apa? Allah sudah tentukan untuk semuanya. Fahada dan petunjuk. Petunjuk itu secara garis besar ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada yang namanya hidayah kauniyah dan hidayah syar'iyah. Kalau hidayah kauniyah itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dari alam. Otak yang diberikan, akal dikasih, petunjuk-petunjuk alam Allah berikan, insting itu semuanya Allah kasih. Itu namanya hidayah kauniyah. Yang apabila manusia menggunakan hidayah itu semaksimal mungkin, panca inderanya digunakan, akalnya dipakai, dia akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara manusia tidak menggunakan hidayah itu dengan baik. Bahkan ada yang enggan ketika Allah kasih hidayah. Makanya kalau ada orang menggunakan hidayah tak tepat. Sebenarnya hidayah sudah dikasih, namun dia tidak mau menggunakan hidayah dengan baik. Yang kedua hidayah syariah. Hidayah syariah ini adalah apa-apa yang Allah kasih melalui syariat seperti Al-Quran, para nabi, para orang-orang soleh. Itu adalah petunjuk-petunjuk Allah di muka bumi yang bisa dijadikan contoh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sebagian Allah sudah ungkapkan di ayat berikutnya, kata Allah, fadzakir, kasihlah peringatan buat mereka. Siapapun. Fadzakir inna ba'did dzikra, berilah peringatan karena peringatan itu bisa bermanfaat. Memberikan peringatan, memberikan pengajaran, memberikan petunjuk dan sebagainya, itu Allah perintahkan. Karena apa? Karena peringatan, pengajaran, pendidikan, pelatihan itu adalah memberikan manfaat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, insya Allah bermanfaat buat diri sendiri. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan, yakni berikanlah peringatan bila mana peringatan itu bermanfaat. Jadi kasih peringatan, kasih nasihat yang bermanfaat. Kalau ada manfaat tidak bisa. Nah, bicara manfaat itu kita lihat juga objek orangnya. Contoh, kalau orang lagi butuh beras, jangan dinasihatin tentang mobil, nggak nyambung, nggak ada manfaatnya. Jadi ngasih manfaat pun, memberikan peringatan pun harus lihat dulu ini orang butuhnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan peringatan itu akan kena apabila satu, dia ada respect kepada orang tersebut. Manusia Pak, kadang-kadang ada pelitnya, betul kan? Nggak selamanya lempeng terus, nggak selamanya total terus. Yang kadang-kadang yang namanya iman kita menjadi koyarus. Kalau lagi rajin, cuma kalau lagi bengkok, ya bengkok. Ada masa kita putus, apa putus? Apa itu? Apa? Malas buat ibadah, ada masanya begitu. Ya kasih ingetin. Nah, apa? Gitu kan? Kemudian jangan memberi sifat apa? Menggurui, bahkan sampai mencaci maki. Yang namanya peringatan, namanya peringatan, ingetin, bukan dia mengingatkan. Nah, itu harus bisa kasih manfaat. Kalau memang nggak bisa kasih manfaat buat orang, ya sudah, nggak usah ngomong apa-apa.
kasih peringatan yang bisa mendapatkan manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya manja, ya. Misal orang lagi butuh rokok, kita nggak punya rokok, kita nggak merokok, udah masih dinasihati, gini aja. Kenapa kalau kita ngomong ya malah nyakitin? Oh, gini berisik segala macam, jangan ada apa-apa. Berantem. Jadi memberikan nasihat, memberikan peringatan juga harus dilakukan. Kalau kita tidak mampu, nggak usah bicara. Fal yang kalau khairan au lias, berbicara yang baik, bicara yang manfaat atau dia. Nah, maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa etika dalam menyebarkan ilmu yaitu hendaknya tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat dulu ini ahlinya bukan. Makanya Allah kan fasalu ala dzikri untuk data. Jadi dalam saya dikatakan tidak musdal amri dari konten bisa. Apabila sebuah masalah diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu aja. Ketika kita lagi butuh nasihat tentang agama, ya datangin ke ustaz, bukan ke montir, salah. Ya. Ketika mesin mobil rusak, jatuh ke montir, bukan ke kiai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nasihat pun harus sesuai dengan kapasitas. Kalau memang kita tidak ahli dalam bidang tafsir, jangan ngasih penjelasan tafsir. Kalau memang kita tidak ahli dalam bidang akidah, jangan bahas akidah. Karena apa? Khawatir menjadi salah pengajaran, salah pengertian. Karena banyak sekarang orang-orang mentang-mentang pegang dalil balik walau ayat sampai ke walau satu ayat, tapi nggak punya kapasitas itu, cuma modal terjemahan doang. Bahaya. Contoh misalkan ada yang Allah bunyi diri, jangan lupa ini karena Allah di atas tangan mereka. Kadang lihat artinya tangan, jadi bilangnya tangan kayak gini, jadi Allah punya tangan. Nah gitu. Atau contoh-contoh yang lain, ya masih banyak tuh. Jadi hal apapun, masalah apapun, kalau memang kita bukan ahlinya, jangan ya sesuaikan dengan kapasitas kita. Kita pun demikian. Kalau kita mau minta nasihat, mau minta petunjuk, datanglah kepada orang yang memiliki kompeten. Buat teman-teman siapapun yang memang merasa berpegang pada dalil dua ayat, tetap aja harus sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai nanti orang salah paham ayat dalil Allah, sesat dan menyesatkan. Ini yang bahaya. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Imam Ali pernah ngomong begini, kata Imam Ali, jangan sekali-kali engkau menceritakan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal mereka masih belum dapat mencernanya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah perkara, kalau yang akalnya belum nyampe, jangan kata Sayyidina Ali. Kemudian lebih lanjut beliau bilang begini, melainkan hal ini akan menjadi fitnah bagi kalangan sebagian dari mereka. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan dalil-dalil tertentu, misalkan pengertian agama, syarat dan sebagainya, lihat dulu. Ya. Ini kira-kira udah waktunya belum? Contoh, ada orang baru taubat, baru hijrah, dikasih aqidul iman, prinsip Pak. Aqidul iman ada 63, lu kalau kagak apa aqidul iman lu nggak sah lu, nikah lu kagak sah, semua akad nikah lu nggak sah, akad nikah lu nggak sah dan selama ini zina begini, kan begitu urusan. Karena memang belum waktunya. Jadi menyampaikan sesuatu harus lihat keadaan. Sama kayak PJSD dikasih rumus apa? Rumus tentang konsisten, angin gitu kan, agak bakal nyambung. Belum waktunya. Sama dengan ilmu agama apapun yang memang orang itu belum nyampe kadarnya. Apalagi di hal yang ramai ya. Beda kalau andaikan kepada kalangan akademis, misalkan di kampus-kampus, memang kajian-kajian atau seminar-seminar boleh,